Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kekuatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat subuh dan dilaksanakan setelah berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang selalu istiqomah dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita dan saya kena giliran kembali. Mudah-mudahan sharing pada pagi hari ini selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di majelis ini tentunya selalu mendapatkan bimbingan sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ustadz kita. Mudah-mudahan duduk kita di taklim ini betul-betul mendapatkan pahala yang sempurna, yang disebutkan pahalanya lebih baik dari umroh dan haji, sempurna. Pada pagi hari ini mungkin saya akan menyampaikan mukadimah dari kitab atau buku yang ada di depan ini, yaitu mungkin mulai hari ini saya akan sedikit menyusun atau runut menyampaikan satu cerita, bahwa kemarin masih terpotong-potong cerita sejarah lokal yang mulai dari para sunan yang 9, dan kemarin saya sampaikan kepada Ustadz Rahmat bahwa saya akan coba untuk menyampaikan sirah nabawiyah, sehingga apa yang kita dapatkan itu bisa secara menyusun dari awal sampai berakhirnya Rasulullah wafat sehingga kita bisa mendapatkan kelengkapan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa ada hadis-hadis Rasulullah, ada kitabullah, dan tentunya tidak lengkap kalau kita tidak juga mengetahui sejarah Rasulullah dan serta mengetahui secara lengkap pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulai saja. Apa itu dengan yang disebut sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah pengertiannya atau ruang lingkup dan manfaat mempelajarinya itu seperti apa? Untuk mempelajari Islam secara utuh,
Selain kita memahami Al-Quran dan hadis, ada satu rujukan yang juga dapat sangat penting untuk diperhatikan, yaitu Sirah Nabawiyah. Karena jika kita membatasi kajian Islam sebatas pada Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita akan memahami Islam dalam pecahan-pecahan yang nampak kurang padu, ibarat seperti puzzle. Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW akan menyatukan pecahan-pecahan tersebut. Awal mula munculnya risalah Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah yang paling agung bagi umat Islam. Itulah mengapa Sirah Nabawiyah adalah satu ilmu yang cukup penting dikuasai oleh kaum muslimin. Membaca Sirah Nabawiyah bagaikan menyusuri tampak kehidupan sang Rasul utusan Allah secara detail dan rinci. Membaca Sirah Nabawiyah laksana menguasai perjalanan hidup sang Nabi yang penuh warna, kaya nuansa dan penuh cita rasa. Bahasa sederhananya, dengan mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bisa memahami bagaimana syariat Islam diterapkan kepada masyarakat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian Sirah Nabawiyah secara bahasa atau sirah syariah berasal dari kata syara yang artinya jalan, sehingga sirah berarti perjalanan, yakni perjalanan hidup, sebagaimana makalah berikut. Siapa berjalan pada jalurnya akan sampai pada tujuannya. Pendapat lain, sirah juga berarti tingkah laku atau cerita atau kisah, jalan atau cara, dan biografi. Sedangkan secara istilah, Sirah Nabawiyah adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, termasuk seluruh peristiwa dalam kehidupan beliau, serta hal-hal yang terkait dengan peperangan dan ekspedisi syariah beliau. Kemudian ruang lingkupnya, Sirah Nabawiyah adalah rekaman seluruh mata rantai perjalanan Nabi Muhammad SAW, yakni asal muasal, suku dan nasab, dan keadaan masyarakatnya sebelum dia dilahirkan, kemudian berlanjut kepada kelahiran, masa kecil, remaja, dewasa, pernikahan, dan menjadi nabi. Juga perjuangan yang heroik dan tantangan-tantangan besar yang dilalui hingga wafatnya. Itu adalah ruang lingkupnya. Adapun intisari yang bisa kita petik dari Sirah Nabawiyah antara lain Islam, yaitu ketika Allah diturunkan ke dunia ini, ketika Allah turunkan ke dunia ini, ia menjelma dan dalam diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Al-Mustafa atau pilihan Allah untuk mewakili sejarah, untuk mewakili ajarannya di dunia ini melalui ucapan dan perbuatannya yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat mempelajari Sirah Nabawiyah, mengapa kita perlu mempelajari sirah? Sebab banyak sekali manfaat atau urgensinya atau pentingnya
Adapun berikut ada beberapa alasan pentingnya mengkaji sirah nabawiyah. Di antaranya pertama adalah menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu syarat kesempurnaan iman adalah mencintai Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan mempelajari sirah nabawiyah ini saya akan menghadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Karena dengan mempelajari sejarah dan kisah hidup beliau, kita akan lebih mengenal bukan hanya kemuliaan, namun juga perjuangan dan pengorbanannya. Rasulullah SAW begitu menyayangi umat hingga selalu mendoakan kebaikan, tak mau umatnya diazab meskipun telah menyakiti beliau, seperti penduduk Taif yang telah menyakitinya. Doa terbaik beliau simpan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan di akhir hayatnya yang beliau khawatirkan hanyalah umatnya. Yang sering kita dengar, ummati ummati, ucapan beliau menjelang wafat. Selanjutnya sirah nabawiyah adalah sumber inspirasi. Dengan mempelajari sirah nabawiyah akan membuka banyak inspirasi bagi kehidupan kita dengan Rasulullah sebagai teladan utamanya. Sering kita mendengar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullaha wal yaumal akhir wajakallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Apapun peran kita di dalam hidup ini, menjadi suami atau ayah dari anak-anak, menjadi pedagang, pemimpin, menjadi sahabat, dan lain sebagainya, bisa mendapatkan keteladanan terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sirah nabawiyah memudahkan ittiba Nabi Muhammad SAW, di mana sirah nabawiyah memudahkan kita sebagai umatnya mengikuti atau ittiba Rasulullah SAW dari segala sisi, baik urusan ibadah, kehidupan pribadi, keluarga, dan di masyarakat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Kemudian manfaat berikutnya adalah memudahkan memahami Al-Quran. Mempelajari sirah nabawiyah juga salah satu jalan untuk lebih memahami Al-Quran. Sebab banyak ayat Al-Quran hanya bisa ditafsirkan dan dijelaskan dengan mencermati kejadian yang dialami Rasulullah SAW, atau kita sering mengenalnya asbabul nuzul, dan bagaimana sikap beliau menghadapi peristiwa itu, sebagaimana memahami ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana lin nabi ayakuna lahu asyara hatta yushina fi fil ard turiduna ar-radu ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda di duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Anfal ayat 67. Manfaat berikutnya adalah menghimpun sakofah atau menghimpun sakofah Islamiyah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, setiap muslim dapat menghimpun porsi terbesar wawasan dan pengetahuan Islam yang benar dan baik terkait dengan akidah, hukum maupun akhlak. Misalnya, kadang seseorang masih memiliki pemahaman parsial terkait sosok Rasulullah SAW. Bagi mereka yang hanya mendengar kisah Rasulullah terkait zuhudnya, kadang menyimpulkan Nabi itu miskin dan umat Islam harus menghindari kekayaan. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, maharnya 100 ekor unta. Kemudian di Madinah, Rasulullah sesungguhnya lebih kaya lagi karena beliau mendapat hak 1/5 ghanimah atau rampasan perang. Namun beliau memilih menginfakkan harta itu kepada fakir miskin dan duafa. Demikian pula yang hanya tahu Rasulullah dari kisah-kisah perangnya. Mereka kadang alergi dengan kata maaf dan kelembutan karena menganggap semuanya itu harus diperangi dan disikapi dengan keras. Meskipun Rasulullah Nabi Muhammad SAW
punya sifat yang tegas, namun beliau adalah manusia yang sangat lemah lembut dan bijaksana. Oleh karena itu, dengan mempelajari sirah Nabi, kita bisa mendapat gambaran utuh dan wawasan yang benar tentang Rasulullah SAW, juga akidah dan akhlak yang beliau ajarkan. Manfaat selanjutnya adalah model dakwah dan mendidik umat. Dengan memahami kisah atau sirah nabawiyah, kita juga memiliki contoh hidup bagaimana berdakwah dan mendidik umat. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkiyah dan Madinah yang pastinya berbeda. Bagaimana mendekatkan beliau menghadapi pemimpin kaum, orang yang belum masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam, sehingga dalam kurun waktu sekitar 22 tahun Rasulullah SAW berhasil mengubah jazirah Arab yang dahulunya tanah jahiliyah dan penuh kehinaan menjadi peradaban Islam yang bercahaya. Itu adalah ringkasan 6 poin bermanfaat yang bisa diringkas di dalam memahami sirah nabawiyah. Adapun kitab sirah nabawiyah adalah ada tiga kitab sirah nabawiyah yang masyhur atau dikenal, antara lain adalah sirah Ibnu Hisam, yakni sirah nabawiyah yang dianggap sebagai sirah tertua serta masih tersedia saat ini dan dari kalangan Sunni. Yang kedua adalah Rahikul Maktum karya Al-Mubarakfuri, yakni sirah nabawiyah yang memiliki kriteria ketat dalam penyusunan dan hanya memasukkan riwayat yang benar-benar sahih. Kitab ini mendapat peringkat pertama dalam kompetisi penulisan sirah nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabitah Al-Islami. Kitab ini menjadi populer dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Yang ketiga adalah sirah Ibnu Ishaq. Sirah nabawiyah yang ini konon kitab aslinya telah hilang. Adapun yang beredar sekarang ini adalah hasil saduran para ulama dari sirah Ibnu Hisam. Di kemudian hari, sirah nabawiyah banyak disusun oleh penulis kontemporer baik dari kalangan muslim maupun orientalis. Hanya saja sumber yang digunakan kadangkala dikritik, baik dari kesahihan riwayat, pendapat pribadi, dan ada pula sumber yang saling bertentangan. Nah, yang insya Allah kita akan bahas nanti seperti kitab yang atau buku yang ada di sini adalah kitab sirah nabawiyah, hasil dari kompetisi penulisan yang disampaikan oleh hasil karya dari Mubarakfuri, yang menurut penjelasan dalam sirah ini bahwa kitab ini insya Allah yang akan lebih
lebih detail dalam penyampaiannya. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan awal, bahwa insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan memulai bagaimana apa yang disebut dengan sirah nabawiyah dari mulai awal sampai insya Allah sampai selesai. Sebagaimana dia tegaskan tadi bahwa kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Karena sebenarnya sirah nabawiyah adalah menggambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang sesungguhnya yang tadi kita juga telah disampaikan bahwa Rasulullah adalah teladan hidup dalam kehidupan kita dan teladan hidup yang utama. Dan kalau kita mau mengikuti, yang berusaha untuk mencoba mendekatinya, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana barangkali kita melihat kehidupan para sahabatnya dengan mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti para sahabat yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, adalah orang-orang yang begitu hebat sesuai dengan kodratnya masing-masing. Bahwa Abu Bakar adalah orang-orang yang berhasil memimpin umat, juga Umar, juga Utsman dan Ali. Begitu juga umat-umat yang kemudian, para tabi'in dan para ulama yang pernah kita bahas sebagai pengantar, seperti ulama-ulama yang kita sampaikan, misalkan Bapak Haji Muhammad Munawir memiliki kemampuan mampu menghafal atau memahami 7 qiraat Al-Quran. Sejarahnya mencatat gitu, bahwa dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mencoba mendekati perilakunya dalam kesehariannya, kita mengenalnya menjadi orang yang berhasil di dunia dan insya Allah akan selamat di akhirat. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibunda Sayyidah Aisyah, istri dari Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak mengetahui kehidupan Rasulullah, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah kitabullah dan kalimatnya dan sempurna. Barang siapa memiliki sifat demikian, maka tentulah dia adalah sebaik-baik manusia, sesempurna-sempurnanya, serta yang paling berhak untuk mendapatkan kecintaan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya menggarisbawahi lagi bahwa mari kita mencoba memahami dan mengetahui, insya Allah kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa meneladani Rasulullah SAW. Mungkin itu yang sebagai pembuka. Baik, kalau ada pertanyaan dan yang ingin ditambahkan kami persilahkan, dan kalau pertanyaan yang kami tidak bisa menjawabnya mungkin nanti Pak Ustadz Rahmat dan
Ustadz II bisa membantu menjawabnya. Demikian, silakan para jamaah yang ingin menyampaikan. Ya Pak Ujul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya bilang pucuk dicinta ulang tiba ya. Beberapa kali saya usulkan kalau bisa ada yang membahas masalah apa namanya tadi? Sirah Nabawiyah gitu. Nah, ini betul Pak Ali sudah membawakannya ini. Mudah-mudahan bersinambungan itu. Jadi dari kitab yang di hadapan Pak Ali mungkin kita bisa berkelanjutan untuk menyampaikan masalah Sirah Nabawiyah ini. Nah ini bagaimana disampaikan Pak Ali penting dalam hal beberapa poin tadi. Salah satunya dia bisa lebih memahami ayat-ayat Al-Quran melalui kisah-kisah tentang perjalanan hidup Rasulullah maupun dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, bagaimana kita tahu juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kita untuk masalah kepemimpinan juga ya, kita pernah mendengar kisah seorang khalifah. Tentu yang khalifah ini cucu kalau nggak salah ya, cucu dari Umar bin Khattab juga, itu Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana beliau selama waktu yang sangat singkat mampu memimpin bagi bangsa dan mampu juga dalam waktu yang singkat itu menciptakan kesejahteraan di negerinya gitu. Dengan pada masanya itu tak seorang pun ditemukan orang yang berhak untuk menerima zakat gitu. Jadi tentunya kesejahteraan itu mampu beliau ciptakan gitu ya, oleh seorang yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Sehingga pada masa itu juga kita pernah mendengar kisah kita mendengar juga dalam kisah itu seekor serigala pun tak mau menerkam seekor kambing gitu. Karena apa? Udah ketersediaan makanan bagi serigala itu sudah tercukupi, sehingga domba-domba ternak-ternak yang di nggak ada rasa keinginan ekor serigala untuk memakannya gitu. Nah, tentu ini suatu kisah yang luar biasa. Nah, tentunya ini bukan apa ya, kalau kita pelajari ya bukan. Tentunya dia terinspirasi dari bagaimana menjalankan syariat Islam itu dalam kepemimpinannya. Nah, ini juga kalau boleh sekedar usulan juga suatu saat mungkin kita mengadakan semacam nobar gitu ya, nonton bareng. Walaupun saya sudah pernah juga nonton, mungkin yang lain juga sudah pernah nonton film Ar-Risalah gitu. Jadi dari mulai awal perjalanan dakwah Rasul sampai akhirnya gitu, kayak beliau. Nah, jadi ini tentunya sangat baik dalam kita diskusi pagi untuk membahas masalah Sirah Nabawiyah ini. Jadi itu saja dari saya, bukan pertanyaan ya, sekedar menguatkan. Masukan juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zul. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya menjelaskan ini baik. Mungkin saya hanya memicu di depan sebagai trigger. Mungkin teman-teman nanti bisa juga kan sama-sama membacanya kan gitu. Jadi bisa menambahkan dan untuk melengkapi, atau yang salah bisa meluruskan. Mau yang lain silakan Pak Anto, Pak Haji mau. Biografi dari Rasulullah sendiri ada, apa hanya kesehariannya Rasulullah dilihat dari apa yang dilakukan dan diucapkan saja? Termasuk itu kita dari awal, karena kalau Pak Ali bilang tadi, kalau kita menetapkan Rasulullah
tahu gitu berarti dia itu. Dia berkenal itu orang siapa. Kalau itu dia termasuk berkenal. Ya kalau dari daftar isinya ya, dari daftar isinya itu adalah mulai dari letak strategis dunia Arab sampai dengan di akhir ditutup dengan Rasulullah kembali gitu atau dipanggil seperti itu. Jadi mulai dari siapa ibunya, apa namanya, bagaimana ya kayak jadi letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, kemudian lembaga pemerintahan di Jazirah Arab, kemudian keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab, sehingga membentuk terakhir ya begitu. Terus kemudian nasab ya, nasab keluarga beliau siapa dari mana aja, siapa paling atasnya gitu, apakah beliau memang betul dari turun atau dari Nabi Ibrahim kan gitu kan, bapak yang di atas itu kan, di bawah di atas Nabi Ibrahim ada lagi seperti itu, sampai akhirnya tentang kehidupan beliau di dalam masa kecil, masa remaja, masa dewasa, terus perjuangan mulai masuk pernikahan kan, begitu nikah mulai beliau raudhah apa namanya mengadakan muhasabah, kemudian masuk di Gua Hiro selama 40 hari. Insya Allah ini diceritakan, makanya tadi bahwa ini adalah buku ini adalah yang menurut cerita tadi yang saya sampaikan itu yang paling baik ceritanya gitu. Kan saya juga belum baca semua gitu. Tapi melihat dari mukadimahnya ini yang lebih detail gitu. Karena hasil kompetisi ya. Jadi yang telah dikompetisikan dari sekian yang berkompetisi, kemudian melengkapi buku ini gitu. Insya Allah ya, ceritanya akan lebih lengkap. Mau nggak yang lain, Pak? Pak Tatang masih? Jadi karena baru pembukaannya jadi belum banyak itu. 3 semester. Pak Lulik mau nggak, Pak? Tambah? Masih aja waktu, masih cukup panjang waktunya. Pak Rahmat tambahin, Pak. Masih ada 20 menit nih. Saya pernah baca juga satu Pak. Kerangannya karena Armstrong. Karena jadi dia tuh menulis barat tapi bukan muslim. Tapi dia memang ngumpulin datanya tuh komprehensif banget. Itu memang ceritain dari awal siapa itu kakeknya Rasul, terus masuknya terakhirnya kemana gitu. Memang kita harus pelan-pelan di situ, karena memang harus kita mengagumi Rasulullah tapi kita belum tahu gitu silsilahnya kayak apa. Karena ada di masyarakat tuh orang tuanya Rasul belum Islam, ada ini neraka gitu kan, ada seperti itu. Nah, kalau itu dijelaskan bahwasanya memang dari terahnya kakeknya itu memang udah sama sekali nggak nyembah berhala. Dijelaskan memang orang-orang terpilih Pak. Jadi dari kakeknya itu orang baik,
yang pertama Rasulullah kenapa dijabarin? Jadi memang objektif gitu. Nah, termasuk sih yang saya baca itu, yang saya punya buku itu kan karangan Armstrong. Dia sampai ke Saudi kemana gitu cari literatur. Dikisahkan dari mulai misalnya kecil, bahwasanya masyarakat Arab waktu itu kalau misalnya lahir gitu ya kan ada satu apa namanya jarak yang berpisah nih. Jadi katakanlah misalnya Rasul lahir di kota gitu, itu dititipkan dia bangsa dia itu di kampung supaya apa? Supaya ngerasain the realnya Arab itu kayak apa gitu. Makanya dia punya saudara-saudara di situ diceritain yang Rasulullah dibelah, dicuci. Nah, di situ. Nah, makanya kalau misalnya apa yang di apa namanya termaktub di dalam kitab itu ada semua itu nah, kita mesti belajar apa ya begitu gitu. Karena kita harus tahu materialnya kayak apa sih dulu. Iya. Iya. Karena dari bapaknya, dari kakeknya, dari mamanya itu apa namanya orang-orang yang nggak miring gitu. Ngikutin istilahnya, ngikutin ajaran Nabi Ibrahim lah gitu. Jadi kalau kita tidak pahami itu nggak ada lagi pertanyaan. Orang tuanya Nabi gimana sesat kali ya? Nggak ada lagi pertanyaan begitu. Kira-kira gitu, makanya alhamdulillah dia angkat seperti itu. Mungkin saya nambahin juga atau mungkin itu juga sebagai bantahan kalau kalau ada kaum yang menyatakan bahwa malaikat itu dulu menyampaikan wahyu itu salah alamat. Nah, seperti begitu ya, salah alamat. Harusnya wahyu itu bukan bukan Muhammad, tapi harusnya untuk Ali. Nah, gitu juga kan. Ya waktu itu Ali masih kecil. Misalnya wahyu itu turun ke Rasulullah pada usia Rasulullah umur 40 tahun, Ali kan masih bocah gitu kan. Kalau salah alamat ya masa malaikat sih nggak lihat perbandingan usia gitu kan. Kalau wahyu tadi ke Allah sampaikan harusnya ke Muhammad, kok ada kaum Muhammad harusnya untuk ke Ali kan masih bocah waktu itu 40 tahun itu gitu loh. Jadi itu bantah juga. Itu memang tepat lah gitu. Harusnya wahyu itu untuk Rasulullah gitu. Muhammad yang saat itu diangkat pada umur 40 tahun gitu. Waktu dia berkhawat di Wahira. Itu aja mungkin tambahan. Mungkin itu cuma yang nanya itu yang berdebat itu mazhabnya lain Pak. Ya, bisa jadi. Mazhabnya dari ting-ting itu. Mazhabnya ting-ting. Ting-ting itu salah alamat. Kalau ini pribadi saya sendiri karena Nabi Muhammad itu ada tertera dalam Al-Quran, tidak ada seberpun pun kita meragukan beliau, baik dari kerasnya dia maupun dari segala perbuatan dia. Tidak ada hal-hal yang ini kok siapa yang tidak ada. Karena apa? Nabi Muhammad itu sudah ada di Quran. Jadi kita kalau kita masih masih ada pertanyaan berkaitan dengan rahnya Nabi Muhammad, dia tidak percaya dengan Tuhan. Jadi ya kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa rahnya Nabi Muhammad itu orang-orang pilihan dari Allah. Itu aja. Cara untuk yakin gimana Pak? Kan gitu kan, pelajarin sejarahnya. Gitu. Ya kalau oke lah sejarahnya bisa Pak. Karena juga kita manusia sejarah itu mungkin ada hal-hal yang terpeleset, hal-hal yang masih belum secara real gitu. Tapi kalau sudah Quran, Nabi Muhammad itu bapaknya ini, kakeknya ini, kayak itu ada kan di Quran. Nah, kita juga harus meyakinkan itu. Tapi nggak boleh ini sebagai pengembangan daripada Kalau yakin aja Pak sebenarnya. Pengembangan bahwa dulu kalau di Quran kan memang tidak ada Nabi Muhammad itu gini nggak ada dia buat pembala kambing kan nggak ada di Al-Quran. Hanya pembala buku ini hanya sebagai pengembangan ya dari satu titik ke
dia bilang mungkin dia aliran liberal atau apa, saya nggak tahu. Saya begini, dulu begini ya. Kita nggak punya pegangannya kan susah. Kita menjadikan Rasulullah sebagai role model, tapi kita nggak kagak tahu gitu, nggak mau tahu gitu. Gue mah yakin aja. Gimana bisa yakin? Ya kan? Dengan argumen yang mereka bisa kita, iya juga ya gitu. Itu kalau orang nggak punya pegangan selesai, mabal ya. Gitu. Nah, makanya pentingnya sirah nabawiyah diketahui supaya generasi muda belakang kita itu role model Rasulullah, bukan yang lain. Yang fenomena sekarang begitu, ditanya role model lu siapa nih? Seperti itu, ya, Iron Man, gitu kan. Apalagi yang suka ngeband gitu, K-pop misalnya. Kenapa nggak ada yang mengidolakan Rasulullah? Karena yang begini-begini nggak sering diajarin. Gitu. Tidak menarik gitu ya. Tidak menarik, padahal kisahnya menarik. Seolah-olah seperti itu. Perang gimana ya kan, perang Badar, perang Handaq, perang. Kenapa diputuskan perang? Sementara kita tahu Rasulullah orangnya lemah lembut gitu. Kenapa? Karena dia juga mempunyai sifat tegas gitu. Tegasnya Rasulullah itu kan nggak sering diangkat. Hanya beberapa ustadz yang mengangkat dibantah banyak banget gitu. Bilang lagi ini, bilang lagi itu. Karena kita nggak pernah, ini tuh harusnya dibahas tuh dasar apa istilahnya, semua anak tuh tahu. Nah kebetulan kita udah berumur gini dibahas gitu senang juga. Jadi kita tahu itu ternyata kayak begini gitu. Apa namanya waktu zaman Rasulullah seperti apa. Karena yang saya baca Pak di buku Keramas itu sampai diceritakan nemunya kakeknya tuh kakek Rasulullah nemunya Ka'bah lagi Pak. Dari dia ini siapa yang berhak merawatnya itu ada beberapa ini kan apa. Ya ini ada mungkin sebagai pembukaan ya, penyemangat nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad SAW terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Pertama adalah yang disepakati oleh ahlus syiar wa al-sunnah, para sejarah atau sejarawan dan ahli nasab, yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Yang kedua adalah diperselisihkan antara yang mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang berpendapat dengannya, yaitu urutan nasab beliau dari atas Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga adalah yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih, yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam. Kami sudah singgung sebagainya dan berikut ini penjelasan detail tentang ketiga klarifikasi tersebut. Jadi nasabnya memang disampaikan nanti di dalam kitab ini. Jadi ada yang sampai Nabi Ibrahim saja, gitu kan? Ada yang dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama, gitu, atau manusia pertama. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan mudah-mudahan ini yang pegangan kita ya dalam sebagai rujukan lah di dalam pembahasan. Adapun nanti tentunya tidak menutup kemungkinan ada beberapa melengkapi gitu, mungkin nanti seluruh jamaah bisa juga mencari selain dari kitab ini. Kalau kitab ini namanya Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah yang agung Nabi Muhammad SAW, yang disusun oleh Al-Mubarak Furi gitu. Yang tadi saya sampaikan ada 3 yang termasuk yang masyhur gitu kan, tapi ini yang kita gunakan atau kita sebagai rujukan. Pak I, monggo ada lagi? Sehingga tambahannya Ya, Pak. untuk melengkapi atau sebagai tambahan referensi daripada surah
Rasulullah maupun akhlak. Saya pernah mendengar itu fisik Rasulullah, rambutnya sekian, badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dan saya itu fisik itu enak kita pelajari. Kemudian dari sisi akhlaknya, Rasulullah itu kalau dipanggil bukan kepalanya saja yang nengok, tapi seluruh badannya. Itu kan kayaknya sepele gitu ya, tapi ternyata itu akhlak yang mulia. Nah dari situlah kitab Nabi Muhammad itu bisa buat tambahan Rujukan ya. Itu maksudnya itu. ya, itu aja Pak. Terima kasih. Nanti kan kita gabungkan ya, gitu dalam materi ini insyaallah. Baik, karena sudah masuk suruk ya, saya pikir sudah bisa. Kalau mau tambahkan silakan Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan pagi hari ini sebagai awal pembukaan dari pembahasan surah Nabawiyah, insyaallah ke depan kita bisa secara runut untuk membahasnya dari dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah suatu hal yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa menyampaikannya kepada keluarga dan para sahabat di sekitar kita. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.